中的光点燃了梦魇，随着虚伪遗忘后的我。Kembali lagi dalam alur cerita Battle Through the Heaven. Kali ini, admin akan membahas pertarungan antara murid Yao, Xiaoyan dengan Han Feng. Bagaimana pertemuan pertama mereka? Apakah Xiaoyan berhasil membunuh Han Feng yang dulunya juga murid Yao? Mari kita bahas. Cerita bermula ketika Xiaoyan sudah berada di Akademi Dalam dan masuk ke lantai 8 paling bawah Blazing Sky Cheerleading Tower untuk berlatih. Dimana disinilah tempat sebenarnya api surgawi Fallen Heart Flame yang disegel oleh Direktur Akademi Dalam. Dan segel yang mengikat Fallen Heart Flame tiba-tiba retak dan tidak kuat lagi menahannya. Dengan memberontaknya Fallen Heart Flame akan menimbulkan fluktuasi energi. Dan ini juga dirasakan oleh Han Feng yang selama ini juga mencari api surgawi. Han Feng selama ini tinggal di kota Feng, di wilayah sudut hitam yang berbatasan dengan Akademi Jianan. Saat ini dia juga sudah berada di level Do Huang. Setelah merasakan fluktuasi energi yang kuat, Han Feng membawa 3 pemimpin sekte dari wilayah sudut hitam untuk pergi ke Akademi Dalam untuk merebut Fallen Heart Flame. Dan disinilah pertemuan pertama sesama murid Yao, Xiaoyan dengan Han Feng. Di saat semua orang sudah lelah dan menyerah dengan Fallen Heart Flame yang sudah keluar dari segel, atas instruksi Yao, Xiaoyan akhirnya bertindak untuk menangkap tubuh sejati Fallen Heart Flame. Namun tepat ketika Xiaoyan akan berhasil menangkap tubuh sejati Fallen Heart Flame, tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh seseorang dari belakang. Ketika dia menoleh, dia sudah melihat Han Feng yang telah menyerbu dan bergegas ke tempat tubuh sejati Fallen Heart Flame. Fallen Heart Flame adalah milikku. Tubuh Han Feng berkedip dan sudah muncul 5 meter dari Fallen Heart Flame. Dengan suara sambar guntur di langit, tubuh Xiaoyan menghilang dari kejauhan dengan cepat seperti kilat dan sudah muncul di belakang Han Feng. Tinjunya terkepal erat dengan keras menabrak punggung Han Feng. Merasakan angin kencang yang semakin dekat ke punggungnya, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru segera melonjak dari bahunya. Bang, kekuatan liar dan ganas meletus. Dua sosok yang terluka menembak kembali. Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiaoyan mengeluarkan tangannya untuk menepuk pakaian yang agak compang-camping di depan dadanya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Han Feng yang terpukul oleh serangan diam-diam Xiaoyan memiliki ekspresi yang agak jelek. Meskipun dia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiaoyan, angin ganas tinju Xiaoyan yang lain masih menyebabkan setengah lengannya terasa agak mati rasa. Dua sosok manusia di langit yang terbungkus api berwarna hijau dan biru saling berhadapan dari kejauhan. Masing-masing mata mereka membawa niat membunuh yang tidak bersahabat. Han Feng melirik pertempuran kaca yang meletus di udara yang belum memenuhi titik. Jika seseorang ahli Akademi Dalam tiba, dia mungkin akan kesulitan mendapatkan Fallen Heart Flame. Dia terdesak oleh waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Menatap Xiaoyan di kejauhan, wajahnya tiba-tiba tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Adik kecil, aku pikir kamu juga seorang alkemis, bukan?" Xiaoyan mengabaikan tindakan Han Feng. Dia diam-diam menggerakkan doucinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja. "Karena kamu seorang alkemis, kupikir kamu juga harus tahu bahwa hanya satu jenis api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, Fallen Heart Flame ini tidak banyak berguna untukmu sekarang. Jika kamu bersedia memberiku bantuan, aku akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya. Bagaimana menurutmu?" Senyum dingin mengejek muncul di sudut mulut Xiaoyan mendengar kata-kata Han Feng. "Karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi, mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini untukku?" Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari nada yang digunakan Xiaoyan,
dia jelas menyadari membujuk Xiaoyan untuk mundur pada dasarnya tidak berguna. Senyum di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat tangannya yang sudah memunculkan api biru tua yang berkedip. Kalau begitu, aku juga akan mengambil api surgawimu. Sambil berbicara, nyala api biru tua yang membungkus Han Feng tiba-tiba meledak dan tubuhnya berkedip seperti hantu, melompat ke arah Xiaoyan seperti kilat. Aku juga secara kebetulan tertarik dengan api surgawimu. Xiaoyan menelurkan senyum dingin saat guntur bergulung terdengar dari bawah kakinya. Tubuhnya juga menghilang tiba-tiba. Saat muncul, dia sudah berpapasan dengan Han Feng. Han Feng tersenyum dingin saat melihat Xiaoyan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun di kedua telapak tangannya. Aku ingin melihat apakah Grand Lotus Core Flame-mu lebih kuat atau si Heart Flame milikku lebih baik. Dengan teriakan tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru tua di telapak tangannya segera meletus dan menyapu Xiaoyan. Hati-hati, api surgawi yang mengembun menjadi sebuah bentuk akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Teriakan serius Xiaolao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menyaksikan nyala api biru tua menyapu dari segala arah, kemudian melakukan gerakan yang sama dengan Han Feng. Api warna hijau melonjak keluar dari tubuhnya, mengembun di atas kepalanya, kemudian berubah bentuk menjadi api terata hijau dan perlahan-lahan berputar. Mengubah api surgawi menjadi suatu bentuk, bukankah sesuatu yang sudah kamu tahu? Bang! Seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan. Segera, ledakan seperti guntur yang hebat tiba-tiba bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Dua sosok manusia yang diguncang oleh kekuatan ganas dipaksa mundur puluhan meter, perlahan muncul setelah gelombang api mereda. Xiaoyan terengah-engah, kedua tangannya benar-benar hancur. Sebuah bekas luka hitam besar yang hangus ada di tangannya. Bahkan wajahnya juga bercampur pucat samar. Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Bajunya compang-camping, rambutnya tidak terawat dan napasnya tidak teratur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan tidak percaya saat melihat Xiaoyan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tatapan Xiaoyan memperhatikan sikap lucu Han Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa, kemudian berkata, "Apakah kamu sudah menemukannya?" Jari Han Feng gemetar saat menunjuk ke arah Xiaoyan. Kamu, metode Qi apa yang kamu latih? Berbicara, katakan padaku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat Han Feng yang agak gila. Senyumannya mungkin cemerlang, tapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah kamu tidak menyadarinya dengan jelas? Kata-kata Xiaoyan agak konyol di telinga beberapa orang, tetapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut. Setelah tabrakan ganas sebelumnya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiaoyan sangat mirip dengan miliknya. Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiaoyan lebih murni daripada miliknya. Mantra api? Ini adalah mantra api yang lengkap. Saat itu, Han Feng tidak ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini. Namun dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode Qi yang tidak lengkap. Hanya pada saat inilah niat membunuh yang liar dari segala arah muncul di hati Han Feng. Melihat perubahan tiba-tiba Han Feng, Xiaoyan tersenyum dingin. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau mulai menari-nari di depannya, muncul seperti roh. Kemudian dia tertawa pelan. "Kamu ingin membunuhku?" Wajah Han Feng berkedut sedikit. Dia dengan paksa menghentikan dorongannya untuk segera menyerang Xiaoyan. Dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini?" Xiaoyan hanya tersenyum, namun sebelum dia menjawab, tiba-tiba kekuatan spiritual yang kuat memasuki tubuhnya. Dia jelas dapat merasakan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan sekali lagi melonjak. "Guru, kamu..." Perubahan yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiaoyan terkejut. Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak menemukan setelah Yaola mencurahkan semua kekuatannya pada Xiaoyan saat ini? Cepat atau lambat dia akan menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita beri dia kejutan. Tawa samar Yaola terdengar di hati Xiaoyan. Namun beberapa kata terakhir tampak agak sedingin es.
Xiaoyan sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Aura yang tiba-tiba melonjak pada tubuh Xiaoyan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit. Tatapannya menatap tajam ke tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia sepertinya bisa merasakan sedikit kekuatan yang dikenalnya saat api hijau melonjak. Keterkejutan dan kepanikan segera menyebar dari dalamnya. Ingatan masa lalu sekali lagi muncul di matanya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh telah digantikan oleh pucat yang aneh, kemudian berkata dengan panik, Kamu tidak mati? Bagaimana mungkin?" Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh saat dia menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih. "Aku bersyukur diberi kesempatan untuk bertemu guru. Kalau tidak, perjalanan pelatihanku ini mungkin kurang menarik." "Guru?" Mata Han Feng sedikit menyipit. Dia menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya. Berita bahwa Yao tidak mati bagaikan petir baginya. Sebagai bekas murid Yao, dia jelas tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Yao di benua saat itu. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan mengerikan yang dialami nantinya. Ekspresi Han Feng menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi buas. Niat membunuh melonjak di wajahnya. "Orang tua yang tidak mati hari ini. Aku akan membuat kalian berdua menutup mulut selamanya, terlepas dari apakah kalian mati atau hidup." Xiaoyan masih tanpa ekspresi. Dia membalik tangannya dan nyala api hijau yang bahkan lebih ganas melonjak keluar. Kemudian dia berkata, "Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua yang tidak mati itu. Bahkan mantra api yang dia tolak diberikan padaku sebenarnya milik bocah sepertimu. Apa dia pikir kamu lebih baik dariku? Bahkan dia memberikan api surgawinya padamu. Atas dasar apa?" Suara Han Feng penuh kecemburuan dan kebencian yang sulit disembunyikan. Xiaoyan bertingkah seolah-olah dia tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Han Feng. Namun niat membunuh di matanya semakin gelap dan dingin. Api hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba melonjak menjadi bola api besar, kemudian mengambang di tangan kanannya. Di tangan kirinya, api warna putih juga mengembun. Kemudian kedua api di tangannya mulai mendekati satu sama lain melakukan kontak. Bajingan yang membunuh gurunya benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu. Han Feng untuk sementara menarik kecemburuan dan amarah di dalam hatinya saat dia menyaksikan tindakan Xiaoyan. Dia mengepalkan tinjunya dan api biru tua dengan cepat menggumpal. Akhirnya itu memadat menjadi trisula biru tua seperti jet. Sambil memegang trisula api, Han Feng melototi Xiaoyan. "Orang tua yang tidak mati, aku tahu bahwa kamu ada di dalam tubuhnya. Namun hari ini, aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup." Xiaoyan bahkan tidak memperdulikan Han Feng. Matanya hanya tertuju pada dua api surgawi warna hijau dan putih di tangannya yang mulai bergabung. Dua api surgawi warna hijau dan putih akhirnya menyatu di tangan Xiaoyan. Emerald Buddha Lotus Flame skala besar mengambang dan berputar di atas tangannya. Sayap api hijau di punggung Xiaoyan mengepak perlahan, mengangkat tangannya lalu tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan. "Senior, hari ini izinkan junior ini untuk membersihkan sekte." Dengan jentikan jarinya, perat api hijau putih di tangannya ditembakkan ke arah Han Feng. Mata Han Feng menjadi dingin. Trisula api besar di tangannya perlahan menegang. Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri, pergi dan mati dengan orang tua yang tidak mati itu. Si Fire Halberd. Han Feng menjerit keras saat teratai api hijau putih datang melesat. Trisula api yang sangat besar di tangannya melesat secara eksplosif menuju Emerald Buddha Lotus Flame Xiaoyan. Bang! Suara tabrakan terdengar. Badai yang berisi kekuatan dari tiga api surgawi menyebar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, itu turun di atas kepala para ahli dari wilayah sudut hitam. Beberapa dari orang-orang kuat di tempat badai menyapu hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Xiaoyan di kejauhan perlahan mengangkat sudut mulutnya menatap Han Feng. "Kamu ingin memblokir Emerald Buddha Lotus Flame-ku dengan ini? Bukankah pemikiran itu terlalu sederhana?" Emerald Buddha Lotus Flame yang telah menyusut drastis
Setelah bertabrakan dengan Shipai, Halberd meluas dan menyusut lagi. Akhirnya itu tampak seperti bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng. Peng, badai api besar muncul di langit. Sosok Han Feng tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu saat ditembak jatuh dari langit. Darah merah segar memercik ke langit di sepanjang jalan, tampak seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi wajah para ahli dari wilayah sudut hitam berubah drastis saat mereka menyaksikan Han Feng yang melesat dari langit. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak level Dao Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan level Daojong tahap awal. Hari ini, ahli yang memiliki reputasi yang sangat hebat di wilayah sudut hitam telah dikalahkan dan menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang tampaknya hanya berusia sekitar 20 tahun. Dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan menangkapnya. Mereka adalah Gold Silver Brother. Pria tua berjubah perak itu meraih Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada Han Feng. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah tapi masih ada, dia mendesah lega. Kita tidak dapat melanjutkan sekarang. Kita harus segera pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi. Di sisi lain, wajah putih pucat Xiaoyan menunjukkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal karena Han Feng masih memiliki sisa-sisa napas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini, hal yang terpenting adalah Fallen Heart Flame. Ya, Fallen Heart Flame. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu dan melihat gugusan Fallen Heart Flame yang tetap diam di langit. Namun Fallen Heart Flame tiba-tiba muncul di mana awan jamur putih hijau yang terbentuk oleh ledakan MW Buddha Lotus Flame. Kemudian kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba melonjak dengan cepat, bergerak dan mengalir tanpa henti ke dalam gugusan api yang tak terlihat. Melihat tindakan aneh Fallen Heart Flame menyebabkan kegelisahan di hati Xiaoyan. Sebagai api surgawi murni, Fallen Heart Flame mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Hentikan! Xiaoyan adalah orang pertama yang berteriak. Namun doji di tubuhnya sementara benar-benar kosong karena dia telah melepaskan Emerald Buddha Lotus Flame sebelumnya. Sucian segera bergerak dan sudah muncul sekitar 10 meter dari Fallen Heart Flame. Namun sebelum dia punya waktu melakukan apapun, sekelompok besar api panas tak terlihat menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru untuk menghindar. Kecepatan menelan Fallen Heart Flame sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, dia sudah menelan semua awan jamur api yang ada. Tubuh Fallen Heart Flame tiba-tiba berubah menjadi semakin cerah. Kekuatan yang bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya perlahan-lahan meringkuk dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh akademi dalam. Wajah Sucian gelap dan dingin saat dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak dengan tegas ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh. Semuanya tinggalkan akademi dalam, pergi ke pegunungan. Semua tetua bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup akademi dalam bergantung pada semua orang. Segera semua tetua membentuk formasi aneh mengelilingi Fallen Heart Flame. Xiaoyan, cepat pergi! Sucian berteriak pada Xiaoyan yang masih di dalam formasi. Namun sebelum Xiaoyan bergerak, Fallen Heart Flame yang awalnya diam tiba-tiba mengeluarkan desis tajam. Cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya dan ditembakkan ke arah Xiaoyan yang sedang berhenti di langit. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Fallen Heart Flame. Dia buru-buru menggerakkan semua doji di dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Namun suhu di belakangnya melonjak saat dia berada kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Kumpulan api yang tak terlihat itu menerkam ke arahnya. Lautan api mengalir dan akan menelannya. Posisi pemburu dan yang diburu ini memang telah berubah. Hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, maafkan aku telah melibatkanmu. Xiaoyan mengeluarkan gumanan pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Fallen Heart Flame mencoba untuk keluar dari formasi setelah menelan Xiaoyan.
Namun tembok energi tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya mundur. Ekspresi Sucian gelap dan dingin, dan semua tetua diam melihat Choyan telah ditelan oleh Fallen Heart Flame. Yang bisa mereka lakukan hanya memperkuat dinding dan menyegel kembali Fallen Heart Flame ke dalam magma bersama Choyan. Di masa depan, server tingkat terakhir dari Blazing Sky Ravening Tower tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk aku. Suara tua lemah Sucian perlahan bergema di seluruh langit. Akademi Dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang terdiam. Selain itu, ingatlah anak kecil yang mengorbankan dirinya untuk Akademi Dalam. Choyan, ingat nama itu, anak kecil yang keras kepala. 15 hari telah berlalu. Choyan akhirnya sadar dan sudah melihat dia dikelilingi oleh magma. Selama 15 hari ini pula, Yao Lao menggunakan Bone Chilling Flame-nya untuk melindungi Choyan. Namun, setelah 3 hari berlalu lagi, Yao Lao akhirnya kehabisan kekuatan spiritualnya karena terus-menerus mengeluarkan Bone Chilling Flame untuk melindungi Choyan. Dia jatuh tertidur lagi. Dan pada saat ini, hanya Choyan sendiri di dalam lautan magma untuk bertahan, yang hanya bisa dilakukan mengandalkan Green Lotus Flame-nya agar tidak terbakar oleh Fallen Heart Flame, dan duduk bersila di atas panggung Green Lotus. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dia hanya bisa merasakan suhu di luar yang semakin panas seiring berjalannya waktu. Ketika Choyan merasakan lelah atas situasi ini dan matanya sudah mulai kabur, tiba-tiba gelombang perasaan dingin dikirim dari lengannya. Memiringkan kepalanya, dia sudah melihat ular kecil 7 warna yang masih ada di lengannya setelah dilupakan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Heaven Swallowing Python. Choyan tanpa sadar berteriak, hatinya melonjak di atas kegembiraan. Kedua roh di dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan sengit untuk mengontrol tubuh pada saat itu. Sampai akhirnya cahaya 7 warna melonjak keluar. Segera tubuh seperti giok putih yang telanjang, cantik dan sempurna perlahan muncul di depan tatapan Choyan. Namun tidak peduli betapa cantiknya orang di depannya, itu bukanlah kabar baik bagi Choyan. Bagaimanapun wanita ini agak terlalu menakutkan. Ratu Medusa melambaikan tangannya ketika sekelompok besar api tiba-tiba muncul menyapu ke arahnya. Hanya setelah memblokir nyala api yang tak terlihat ini, Ratu Medusa merasakan lingkungan tempat dia berada. Tatapannya menyapu ke segala arah dan melihat magma yang tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat. Api surgawi? Choyan segera menjelaskan secara rinci kenapa mereka bisa berada di tempat ini. Aku benar-benar menyesal untuk tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengatupkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar membawanya ke tempat yang penuh dengan kematian ini. Selain itu, ada api surgawi yang memiliki kecerdasan yang memandang mereka dari luar dengan mengancam. Choyan tersenyum malu-malu dan berbicara dengan hati-hati. Aku juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, mengapa kita tidak bergandengan tangan menghancurkan Fallen Heart Flame ini dan kabur hidup-hidup? Apa yang kamu katakan? Wajah Ratu Medusa dingin dan mengabaikannya. Kemudian mencoba yang terbaik untuk menyerang Fallen Heart Flame. Dia juga mencoba menghancurkan segel Fallen Heart Flame agar bisa melarikan diri, namun segala upayanya hanya sia-sia. Justru dengan provokasi Ratu Medusa menimbulkan gugusan api yang sangat besar dan segera menelan tubuh mereka berdua. Choyan merasakan sepertinya telah dilempar ke dalam tungku. Api hijau di permukaan tubuhnya sama sekali tidak berguna. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir. Choyan tidak bisa menahan tawa getar saat dia merasakan rasa sakit yang membakar. Ah, api sialan! Ratu Medusa berteriak memegang kepalanya dengan ekspresi pahit. Sosok ilusi manusia dan ular di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh nyala api yang tak terlihat. Di bawah upaya pembakaran Fallen Heart Flame pada Choyan dan Ratu Medusa, mereka benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Kali ini benar-benar berakhir. Pikiran Choyan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Fallen Heart Flame tidak memiliki belas kasihan, hanya menunggu waktu itu akan menelan Green Lotus Core Flame-nya. Ratu Medusa di samping juga menderita, namun ekspresi menyakitkan di wajahnya tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti arus waktu.
Sosok manusia dan ular dalam api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan bersama. Secara tak terduga, pembakaran Fallen Heart Flame telah memaksa roh Ratu Medusa dan Heaven Swallowing Python untuk bergabung. Jelas ini merupakan keuntungan bagi Ratu Medusa. Dan jika kedua roh telah bergabung, secara otomatis efek pengekangan Fallen Heart Flame akan menghilang. Guru, maafkan aku telah melakukan yang terbaik. Xiaoyan akhirnya pingsan dan jatuh menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Panggung kristal Gunung Lotus tempat Xiaoyan duduk bersila juga perlahan mencair menjadi kumpulan besar cairan berwarna hijau, menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiaoyan. Cincin penyimpanan di jari Xiaoyan juga mulai retak dan pecah. Tumpukan besar berbagai objek tiba-tiba muncul. Banyak cairan obat dengan kilau yang berbeda-beda muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau hingga menjadi multiwarna. Cairan warna-warni kemudian membungkus Xiaoyan dengan kuat, berulang kali memasuki pori-pori dan mukanya, mengaliri ke setiap tubuhnya. Jalur Qi, tulang, darah, yang awalnya akan hancur total, anehnya tapi perlahan memancarkan cahaya samar. Begitu seterusnya, jika Fallen Heart Flame akan membakar, cairan warna-warni akan menyembuhkan tubuhnya. Pembakaran Fallen Heart Flame terus berlanjut sampai 1 tahun telah berlalu. Akhirnya Xiaoyan yang seperti mayat yang melayang di atas api tiba-tiba menggerakkan jarinya. Segera mata yang tertutup rapat terbuka dengan tiba-tiba. Aku masih hidup? Setelah bangun, Xiaoyan menyadari bukan hanya dia telah pulih, namun kekuatannya juga meningkat. Dia tanpa sadar menyalurkan douqi-nya. Dan tiba-tiba, sebuah sayap douqi sudah muncul di punggungnya. Ya, dia akhirnya menerobos level doang. Guru, sepertinya takdir belum memutuskan kita. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan mengusap cincin hitam pekat di jarinya sambil tertawa pelan. Kemudian mata Xiaoyan menatap sekeliling dengan menemukan Ratu Medusa benar-benar bugil dengan mata tertutup. Roh ular dan manusia di atas kepala Ratu Medusa sebagian besar telah bergabung saat ini. Tampaknya jika diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan roh dan menempati tubuh ini. Semua orang di bawah doang adalah semut. Kata-kata ini tidak bohong. Fallen Heart Flame tiba-tiba bergetar tepat saat Xiaoyan sedang merenung dan sekali lagi menyerangnya. Segera, sepasang resensi cahaya hijau yang tercipta setelah Xiaoyan dibakar selama 1 tahun perlahan muncul menyelimuti tubuhnya. Dan serangan Fallen Heart Flame sudah tidak efektif. Bahkan Xiaoyan heran akan ini. Menemukan bahwa Fallen Heart Flame tidak lagi banyak berpengaruh padanya, maka sudah waktunya untuk menagih hutangnya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap 2 titik cahaya hijau samar itu. Senyum tebal dengan cepat mengembang dari sudut mulutnya. Dengan bantuan resensi cahaya hijau, Xiaoyan akhirnya bisa mengelilingi dunia magma untuk mencari tubuh sejati Fallen Heart Flame. Setelah menemukan tubuh sejati Fallen Heart Flame, Xiaoyan akhirnya berhasil menangkapnya. Berikutnya adalah langkah yang paling penting, memperbaiki dan menelannya. Untuk memperbaiki Fallen Heart Flame, Xiaoyan membutuhkan waktu yang tidak diketahui. Namun tidak peduli berapa banyak waktu yang dia habiskan, itu jauh lebih baik daripada terjebak di sini selamanya. Selanjutnya, menyempurnakan Fallen Heart Flame. Kemudian menggabungkannya dengan api surgawinya, Green Lotus Core Flame, dengan bantuan teknik mantra api. Xiaoyan bergumam, tatapannya beralih kepada Ratu Medusa di dalam nyala api yang tak terlihat masih dalam tahap penggabungan roh. Dia kemudian masuk ke mode kultivasi untuk menggabungkan 2 api surgawi Fallen Heart Flame serta Green Lotus Core Flame. 2 jenis api surgawi akhirnya bergabung. Campuran api putih hijau di bagian dalam douqi-nya benar-benar menghilang. Menggantikannya adalah semacam api hijau tua seperti jamrud. Apakah aku berhasil? Hati Xiaoyan kaget saat dia mempelajari gugusan api hijau tua yang terbentuk. Berapa banyak yang telah dia berikan untuk hari ini? Berapa lama dia menunggu? Xiaoyan perlahan menghela nafas lega setelah nyala api hijau tua benar-benar dituangkan ke dalam roh penerimaan. Api jenis kedua ini akhirnya berhasil dimurnikan olehnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit digambarkan. Namun saat dia akan mundur dari mode pelatihannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia jelas bisa merasakan bahwa roh penerimaan yang baru saja dituangkan api hijau tua
tiba-tiba mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Jangan bilang itu adalah kelanjutan dari penggabungan api surgawi. Xiaoyan tidak berani membayangkan seperti apa kegilaan yang akan dialami jika beberapa kejadian tak terduga terjadi pada menit-menit terakhir. Dia jelas merasakan bahwa api jahat yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari dalam roh penerimaan sebelum akhirnya mengaliri ke setiap bagian tubuhnya. Namun, ketika dia mencoba menekan api jahat ini, semakin dia menekannya, semakin besar pembalasannya. Sial, masalah kecil itu sebenarnya benda ini. Aku tidak bisa mengontrolnya lebih lama lagi. Xiaoyan mengutuk pelan. Dia terengah-engah seperti banteng saat berdiri. Mata marahnya menyapu ke segala arah. Sebelum tiba-tiba berhenti pada keindahan Ratu Medusa tidak jauh dari sana. Tenggorokannya berguling, wajahnya tampak terbakar saat dia perlahan berjalan menuju Ratu Medusa yang matanya tertutup rapat. Jika biasanya Xiaoyan bangun dari kultivasi, dia tidak akan pernah berani melakukan kata-kata kotor terhadap Ratu Medusa. Namun pada saat ini, pikirannya dikuasai oleh nyala api jahat yang sudah benar-benar melupakan alasannya merasa takut. Ratu Medusa tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Roh di atas kepalanya benar-benar menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat ke arah Xiaoyan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Ratu Medusa berteriak dengan tegas. Matanya dipenuhi niat membunuh saat menyaksikan Xiaoyan mendekat. Setelah kehilangan akal sehatnya, saat ini Xiaoyan pada dasarnya membiarkan teriakan Ratu Medusa memenuhi telinganya tanpa mendengarkan. Wajahnya memerah dan napasnya seberat banteng. Ratu Medusa dengan dingin melihat Xiaoyan mendekat, melambaikan tangannya, kekuatan menggumpal dan membentuk gaun berwarna merah di permukaan tubuhnya. Setelah itu, pilar 7 warna keluar dari jarinya dan menabrak dada Xiaoyan. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyebabkan tubuhnya menjadi lesu sesaat. Sial, Ratu Medusa awalnya tertegun saat dia menyaksikan serangannya menjadi jauh lebih lemah. Dia segera mengerti, karena rohnya baru saja menyelesaikan penggabungan, saat ini dia berada pada titik terlemahnya. Xiaoyan mengaum rendah, mata merahnya membawa nyala keinginan saat menatap tubuh indah Ratu Medusa yang cukup membuat siapapun menjadi gila. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api hijau tua menyala dengan kuat mengikat tangan Ratu Medusa. Xiaoyan tidak lagi berniat memperlakukan wanita ini dengan baik. Dia bahkan benar-benar mengabaikan bagaimana pergelangan tangan Ratu Medusa yang seperti giok dibakar oleh api hijau tua sampai lingkaran merah terbentuk. Berdiri di depan Ratu Medusa, ekspresi Xiaoyan memerah saat dia melihat ke bawah pada Ratu Medusa yang tidak pernah memberinya pandangan yang baik. Xiaoyan, jika kamu berani melakukan itu padaku, ratu ini pasti akan merebut tubuhmu menjadi 10.000 keping setelah kekuatanku pulih. Xiaoyan saat ini secara alami tidak mengindahkan ancaman Ratu Medusa. Tenggorokannya sekali lagi mengeluarkan raungan rendah, dalam dan liar. Segera kemarahan cerah di matanya menjadi lebih liar. Dengan lompatan, tubuhnya menjadi seperti harimau buas dan ganas yang menekan tubuh cantik Ratu Medusa di bawahnya. Tangannya menari-nari dengan liar saat suara jernih gaun yang robek muncul di dunia magma ini. Tindakan intim diam-diam dilakukan di dalam magma berwarna darah. Sayangnya, tidak ada yang beruntung menyaksikannya.